Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra Bapak Ardi Dinullah, lalu teman-teman RK semuanya. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan dan ingin mendemonstrasikan proyek kami yang berjudul Metode Deteksi Objek Real Time dengan YOLO dan OpenCV di Python. Kelompok kami terdiri dari teman saya Ahmad Fajar, lalu saya sendiri Fikri Hagia Madani, kemudian ada Puko Wibowo, lalu ada Rizky Aditya, dan yang terakhir ada Randy Darul Amar. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep dasar pengolahan citra. Pengolahan citra adalah manipulasi dan analisis citra digital menggunakan algoritma komputer. Yaitu selanjutnya ada tahapan pengolahan citra. Dalam tahapan pengolahan citra yaitu ada akuisisi citra, yaitu mengambil citra digital dari sensor atau kamera. Kemudian ada pemrosesan, yaitu melakukan perbaikan kualitas citra seperti pengurangan noise dan peningkatan kontras. Selanjutnya ada segmentasi, yaitu fungsinya untuk memisahkan objek dari latar belakang. Lalu ada representasi dan deskripsi, yaitu menganalisis bentuk dan sifat objek. Kemudian ada pengenalan, yaitu mengidentifikasi objek berdasarkan karakteristik yang dikenali. Lalu yang terakhir ada interpretasi, yaitu memberikan makna atau tindakan berdasarkan pengenalan objek. Dalam aplikasi pengolahan citra, yaitu biasanya digunakan seperti untuk bidang medis, ada analisis citra medis. Kemudian dalam bidang lalu lintas, biasanya digunakan untuk pemantauan lalu lintas. Lalu dalam bidang keamanan biasanya digunakan untuk sensor iris mata. Yaitu selanjutnya ada prinsip dasar deteksi objek. Deteksi objek adalah proses mengidentifikasi dan melokalisasi objek dalam gambar atau video. Yaitu berikut selanjutnya ada komponen utama dalam deteksi objek. Yang pertama ada bounding box, yaitu menggambar kotak di sekitar objek yang terdeteksi. Kemudian ada klasifikasi objek, yaitu untuk menentukan jenis objek yang berada di dalam bounding box. Kemudian yang terakhir ada skor kepercayaan, itu untuk mengukur kepercayaan model terhadap deteksi yang dilakukan. Selanjutnya ada metode populer yang biasa digunakan dalam deteksi objek. Yang pertama ada YOLO yang kita pakai saat ini, yaitu You Only Look Once. Kemudian ada SSD, yaitu Single Shot Multibox Detector. Kemudian yang ketiga ada Foster RCNN, yaitu Region Convolutional Neural Networks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Fajar. Selanjutnya, apa itu YOLO? YOLO adalah metode deteksi objek berbasis deep learning yang memproses seluruh citra sekaligus yang dikembangkan oleh Joseph Redmond dan Ali Farhadi. Membedakan dirinya dengan pendekatan deteksi objek lainnya yang membagi proses deteksi menjadi beberapa tahap. Keunggulan YOLO, kecepatan tinggi, mampu memproses citra dalam waktu sangat singkat, cocok untuk aplikasi real time. Yang kedua, akurasi baik, memiliki akurasi yang tinggi dalam mendeteksi berbagai objek dalam citra. Yang ketiga, efisiensi, menggunakan satu jaringan saraf untuk mendeteksi beberapa objek sekaligus. Cara kerja YOLO, citra dibagi menjadi grid. Setiap sel grid memprediksi bounding box dan kelas objek. Prediksi dilakukan sekali untuk seluruh citra, bukan beberapa kali untuk bagian yang berbeda. Apa itu OpenCV? OpenCV, Open Source Computer Vision Library, adalah pustaka open source yang digunakan untuk mengolah citra dan visi komputer.
Keunggulan OpenCV: 1. Mendukung berbagai bahasa pemrograman, Python, C++, Java, dan platform Windows, Linux, macOS. Yang kedua, dokumentasi yang lengkap dan komunitas yang besar. Fitur utama OpenCV: deteksi wajah, pengenalan objek, pelacakan objek, pemrosesan video, dan transformasi citra. Python untuk mengelola citra. Python adalah bahasa pemrograman yang populer dan mudah digunakan. Keunggulan Python memiliki banyak pustaka untuk mengelola citra seperti OpenCV, Phil atau Pillow, Scikit-image, mudah dipelajari dan digunakan oleh pemula maupun profesional. Mendukung integrasi dengan pustaka machine learning seperti TensorFlow dan Keras. Contoh pustaka: yang pertama OpenCV untuk mengelola citra dan video, yang kedua NumPy, yang ketiga Matplotlib untuk visualisasi data dan hasil pengolahan citra. Cara kerja deteksi objek. Deteksi objek real-time adalah proses mengenali dan menemukan objek dalam gambar atau video secara cepat. Proses deteksi: yang pertama, processing, menyiapkan citra untuk diproses oleh model YOLO. Yang kedua, inferensi, model YOLO diprediksi bounding box dan klasifikasi objek dalam citra. Post-processing, menyaring prediksi berdasarkan skor kepercayaan dan menampilkan hasil akhir. Visualisasi, menampilkan bounding box dan label objek pada citra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puku Wibowo. Baik, selanjutnya optimasi. Di sini ada 3, yaitu menggunakan GPU untuk mempercepat inferensi. Yang kedua, menggunakan model YOLO yang lebih ringan seperti YOLO V3 Yang ketiga adalah menggunakan pustaka optimasi seperti TensorRT untuk performa terbaik. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Makalah ini menunjukkan bahwa deteksi objek real-time sangat penting untuk berbagai aplikasi praktis.
metode YOLO yang digunakan bersama OpenCV di Python menyediakan solusi yang cepat dan efisien untuk deteksi objek dalam citra dan video. Teknologi ini memungkinkan pengembangan sistem yang responsif dan cerdas, memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang seperti keamanan, transportasi, dan robotika. Nah, di sini ada saran. Yang pertama adalah optimalisasi penggunaan hardware, manfaatkan GPU dan komputasi paralel untuk performa terbaik. Yang kedua adalah peningkatan model, gunakan versi YOLO yang lebih ringan atau model terbaru untuk efisiensi yang lebih baik. Yang ketiga, integrasi dengan teknologi lain, kombinasikan dengan pembelajaran mesin dan pengenalan pola untuk aplikasi yang lebih kompleks dan cerdas. Yang keempat adalah pengembangan aplikasi nyata, yaitu terapkan teknologi ini dalam keamanan, kendaraan otonom, dan robotika. Yang terakhir ada pendidikan dan penelitian, yaitu tingkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang pengolahan citra melalui program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan demonstrasi aplikasi oleh teman saya, Rizky Adityo. Oke, saya di sini ingin menjelaskan codingan programnya, dimana sebelum kita membuat codingan Python ya, kita juga harus membuat components ini sebagai label yang bakal dideteksi dengan metode namanya, dan juga configuration dimana ini untuk jaringannya, untuk jaringan buat sebagai detek itu. Lalu di sini di coding ini kita mengimport CV itu menggunakan CV itu dan API. Oke, ini di si coding ini itu mengambil sebuah jaringan itu kita ambil, kita ngebaca sebuah file-file yang kita buat dari YOLO versi 3 CFG, YOLO versi 3 WX. Lalu kita membuat kelas names, lalu juga kita membuat sebuah output layer names, kayak kita membuat sebuah layer untuk frame-nya. Lalu di sini kita initialize video capture, dimana ini adalah sebuah awal mula webcam, dan kita membuat 0 ini berarti secara defaultnya ukurannya 0. Lalu kita membuat set weight dan height baru pada reserve from-nya, dimana weight barunya 800 dan height-nya 600. Lalu kita membuat loop while true, dimana ini frame ini jika frame itunya tidak terbaca atau rate-nya tidak terbaca, maka program berhenti break. Lalu reset frame, kita reset dengan ukuran yang baru frame-nya. Lalu kita detect objek ini, terus kita ubah menjadi sebuah format blok. Dan di sini ada proses detection, membuat box, terus confidence-nya. Lalu kita membuat juga kelas ID yang digunakan nanti. Confident ini di logikanya itu lebih dari 0.5. Oke, itu tidak kurang dari 0.5. Lalu objek detect, kita mengobjeknya ukuran frame-nya, koordinat rectangle-nya, lalu box open-nya, confident open, lalu kita ambil class ID, class ID-nya. Di sini ada maximum expression, indeks dari NMS box-nya. Lalu
di sini lalu ada the bounding box and label. Buat bounding boxnya dan labelnya. Lalu di sini juga ini kita label classes, kita ambil semua kelasnya ID-nya, terus confidence-nya, lalu rectangle frame-nya, recess-nya, lalu input text-nya kita ambil labelnya di atas frame recess-nya. Lalu di sini show recess frame, dimana ini itu frame baru. Lalu di sini ada juga GV2 buat K1, ini untuk kita membuat key press key, dimana kalau kita klik tombol key bakal program berhenti. Oke, kita langsung saja buat menuju programnya. Oke, maaf tadi ada error karena tadi webcam tidak bisa terbaca karena webcam dari laptop ini sudah terpakai di Google Meet, karena di Google Meet kita ngebuka webcam. Tadi kita matikan lebih dulu, lalu kita ngebuka webcam dari HP. Oke, coba kita run. Oke, berhasil. Oke, di sini terdeteksi bahwa objek itu adalah person dengan nilai confidence 1.0, di mana tingkatnya itu adalah tingkatan tinggi. Lalu coba kita buat objek. Nah, ini cup. Nah, ini terdeteksi bahwa objek ini adalah sebuah cup, di mana cup dan person ini ada di label komponen yang tadi kita buat. Lalu kita coba dari HP. Nah, HP ini pun juga terbaca. Nah, dengan nilai oke, di sini kita terbacanya remote. Kenapa dia bisa tidak akurat? Karena ngebaca sebuah objek detek objek ini dengan menggunakan sebuah ukuran frame yang sesuai dengan objeknya itu. Maka ini, nah, ini kita agak jauh, siapapun terdeteksi dengan tingkat keakuratannya itu 90, dan bahkan bisa berkurang. Oke, jadi memang ini detek ini
berhasil untuk mendetek sesuai label dan sesuai objek yang kita detect, tapi memang ada beberapa tidak kekuatannya dari model ini, jadi harus lebih bisa kita modifikasi aja. Kita tambah key untuk berhenti. Oke, jadi sekian penjelasan program dengan demonya yang saya jelaskan. Mohon jika ada kekurangan kata atau kekurangan penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.